Bapa, kami terus mengucap syukur untuk berkat limpah rahmat Tuhan, juga dalam doa malam hari ini. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan, juga ketika kami terus memuji dan menyembah Tuhan, serta melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, sore hari ini kami juga masih ingin menjawab pertanyaan dari Pak Pringgo Sri Harjanto di Purwodadi. Pertanyaannya ada dua, yaitu mempertanyakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama ada di Pengkhotbah pasal 2 ayat 13 dan di Pengkhotbah pasal 1 ayat 17. Ditanyakan ini mengertinya bagaimana pengertiannya, seperti itu. Nah, Pak Har, terima kasih pertanyaannya kepada Pak Harjanto. Sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab salah satu dulu ya Pak. Ya. Jadi dua bagian firman Tuhan ini saya jawab dulu. Yang Pengkhotbah pasal 2 ayat 13. Nah, mari kita baca dulu. Pengkhotbah pasal 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan." Nah, ini ditanyakan oleh Pak Harjanto, artinya apa seperti itu. Untuk mengerti ayat ini sekali lagi saya mengajak untuk mencermatinya dari konteks dekat dan konteks jauh, itu ya. Jadi konteks dekat itu hubungannya apa ini? Hanya kalau di kitab Pengkhotbah, kemudian di kitab Amsal yang isinya itu puisi, itu kadang-kadang memang nggak ada hubungannya antara ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi kebetulan di bagian ini saya rasa ada hubungannya. Jadi kita harus membaca mulai dari ayat 12. Ya. Ayat 12 firman Tuhan berkata, "Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang." Nah, baru ayat 13 tadi. "Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan." Ayat 14, "Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua." Nah, memang ini nanti tidak bisa dipisahkan dengan pertanyaan yang berikutnya, yaitu di Pengkhotbah pasal 1 ayat 17. Tapi saya mencoba menjawab satu dulu yang di ayat 13 ini. Jadi di sini dikatakan hikmat melebihi kebodohan. Di beberapa saat yang lalu kita sudah pernah merenungkan ya, hikmat itu apa? Tapi mari kita mengulangi kembali ya. Diulang-ulang tidak apa-apa mengerti firman Tuhan itu, karena ada juga kitab ulangan. Jadi kita itu mengulangi kembali mengerti firman Tuhan itu baik-baik saja. Nah, di sini
jelaskan, di bagian ini juga sudah dijelaskan, bahwa hikmat itu melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Jadi kalau kita merenungkan hal ini saja, terang dan gelap. Terang itu bukan hanya melebihi kegelapan, saudara. Nah, jadi terang itu mengatasi kegelapan. Makanya kalau kita merenungkan dari sisi hikmat, ya, ini kan hikmat itu tadi ada hubungannya dengan kebodohan. Kalau kita menganalisa, saya mencoba menganalisanya dari sisi kronologi anatominya, ya, itu yang paling bawah itu bodoh, paling bawah. Kemudian yang di atasnya itu berpengetahuan. Lalu yang di atasnya lagi nanti pandai. Kemudian mungkin bisa disebutkan di atasnya pandai itu cerdas, gitu ya. Jadi kalau orang bodoh itu kan tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau yang berpengetahuan itu orang punya pengetahuan, tapi belum tentu dia pandai. Tapi yang di atas itu ada orang yang pandai. Yang pandai itu bisa banyak hal atau mengerti banyak hal. Tapi di atasnya itu saya membayangkan ada orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas itu serba bisa, saudara. Serba tahu dan serba bisa, begitu, cerdas. Nah, lalu yang paling tinggi dari semuanya ini yaitu hikmat atau orang berhikmat. Jadi kecerdasan dan kepandaian itu bagian dari hikmat. Karena ada orang yang cerdas, orang yang pandai tapi tidak berhikmat. Ya. Apakah arti hikmat? Sekali lagi, ini sudah berkali-kali saya katakan. Saya mengartikan hikmat itu adalah tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Saya mengartikannya seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa disebut waskito. Orang kalau yang disebut waskito itu melebihi wong pinter, ya. Wong pinter itu di atasnya waskito, ya. Karena ada orang yang pandai, ada orang yang cerdas tapi tidak berhikmat. Sekarang contohnya saja, saudara-saudara. Hari-hari ini kita membaca berita ada seorang menteri yang diangkat menteri oleh presiden, tapi dia masuk pengadilan dan ditangkap KPK karena korupsi sampai triliunan rupiah. Dan kalau sudah ditangkap KPK itu saya rasa nanti akan terbukti, karena KPK tidak sembarangan menangkap orang. Nah, kita berandai-andai walaupun nanti akan diputuskan oleh pengadilan bersalah atau enggak gitu ya. Tapi indikasinya bersalah lah, seperti itu. Dan saya punya keyakinan akan dihukum dia nanti. Bahkan kalau mencermati yang sudah dihukum juga sudah ada. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ini orang-orang ini kan orang-orang pandai toh. Orang-orang cerdas, bertitel tinggi. Minimalnya S2 kayaknya. Seperti itu. Sarjana, strata 2. Orang pandai, orang yang cerdas maksudnya. Tapi tidak berhikmat. Kenapa? Karena kalau orang berhikmat tidak akan melakukan hal-hal yang mencelakai dirinya, iya kan? Gitu. Tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Nah, ini contoh konkret yang ada di berita kita. Di sekitar kita banyak orang yang cerdas tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tahu apa yang harus tidak dilakukan. Nah, buktinya banyak orang celaka padahal dia pandai, ya. Ya, ini contoh-contohnya semacam itu. Nah, jadi orang berhikmat itu jelas bukan orang bodoh. Makanya dikatakan hikmat itu melebihi kebodohan. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Pak Har, ini maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bahwa hikmat itu melebihi kebodohan. Hikmat itu jauh melebihi kebodohan.
maksudnya bukannya hikmat itu lebih bodoh dari bodoh, itu bukan begitu. Tetapi di sini karena diumpamakan seperti terang dan gelap. Jadi terang itu mengatasi kegelapan. Demikian juga hikmat itu mengatasi kebodohan. Itu yang dimaksud. Yang saya terima seperti itu. Dan sekali lagi ini tidak bisa dipisahkan dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Har yang akan saya jawab besok ya. Yaitu Pengkhotbah pasal 1 ayat 17. Nah, tapi kali ini mari kita pahami dulu. Dan saya berharap ini sudah terjawab pertanyaan Pak Har, yaitu bahwa hikmat itu mengatasi kebodohan. Jelas, hikmat itu melebihi kebodohan, dan bahkan bukan hanya melebihi tapi mengatasi, seperti terang mengatasi gelap. Jadi tidak pernah terang itu kalah dengan gelap. Gelap yang kalah kalau ada terang. Seperti itu. Ya. Jadi itulah arti ayat ini yang bisa saya terima. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan kali ini, untuk ini sebetulnya hal yang cukup sederhana ya, tapi tetap kita harus perhatikan. Ada hubungannya dengan besok. Yang besok saya akan menjawab lebih lagi, ini lebih penting lagi pertanyaan Pak Har mengenai Pengkhotbah pasal 1 ayat 17. Nah, tapi nilai yang saya ketengahkan kali ini, kembali mengingat hikmat, setiap orang beriman seharusnya memiliki hikmat. Ya. Ingat, arti hikmat adalah tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Gitu. Dan hikmat itu melebihi kepandaian dan kecerdasan. Jadi, nilainya sekali lagi, kembali mengingat hikmat, setiap orang beriman seharusnya memiliki hikmat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, setiap jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci, dan membahas seluruh isi kitab suci. Puji Tuhan ada banyak yang setia mengikuti dan setia menanti-nantikan kita memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, mencermati dari firman-Nya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.